Selamat datang di Ternyata Ini Sebabnya. Bersama saya Bonar Manalu akan membacakan berita utama kita hari ini dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang memblokir Epic Games dan juga PayPal. Kominfo memperlakukan platform game seperti orang yang baru merantau ke ibu kota, harus melapor ke Pak RT setempat. Bedanya, platform game tidak disuruh nyumbang semen dulu sebelum diusir dari Indonesia. Saat ini, aplikasi-aplikasi tersebut masih dalam proses pendaftaran. Dan untuk sementara, para gamers bisa melakukan permainan seru yang sudah tidak diblokir, yaitu bersosialisasi. Kita beralih ke Depok, Jawa Barat. Ditemukan sekitar 1 ton beras bansos yang ditimbun di tanah sedalam 3 meter. Dari laporan terkini, kita belum tahu apa yang menyebabkan penimbunan ini. Namun yang disayangkan adalah cara menimbunnya. Kalau memang ingin menimbun beras bansos, letakkanlah di tempat yang bersih. Karena kita tahu berasnya sendiri sudah tidak bersih. Banyak pasirnya. Pasca viral, renovasi ruang kerja Megawati dan para petinggi di Badan Riset dan Inovasi Nasional akhirnya dibatalkan. Nilai yang diajukan untuk renovasi tersebut adalah sejumlah 6 miliar rupiah. Hal ini dikarenakan uang 6 miliar rupiah tersebut lebih cocok digunakan untuk nge-hire humas agar tidak mudah menyinggung lagi. Bonge diangkat menjadi duta kejaksaan. Alasannya, Bonge adalah sosok yang paling tepat untuk mengkampanyekan kreativitas tanpa melanggar hukum di Citayam Fashion Week. Sayangnya, Kejaksaan Agung tidak mengkampanyekan kreativitas tanpa mengklaim hak cipta. Baik. Berdasarkan draft RKUHP, seks pranikah akan dipidana dengan hukuman maksimal 1 tahun penjara. Bisa disimpulkan bahwa ini adalah kebijakan yang disusun setelah melakukan refleksi diri. Untuk mendapatkan pandangan langsung dari yang melakukan, kita sudah kedatangan seorang pakar kumpul kebo sekaligus orang mata keranjang. Di studio sudah ada bersama saya Saudara Charlie. Halo Saudara Charlie, bagaimana kabarnya? Halo, siang. Baik kabar saya baik. Baik ya. Baik Saudara Charlie, saya akan langsung untuk menanyakan beberapa hal terkait tentang draft RKUHP ini. Ya. Bagaimana menurut pandangan Anda sebagai seorang pelaku tentang hukuman kepada pelaku pranikah atau hubungan seks di luar nikah? Mohon maaf, ini sedikit saya revisi teman-teman yang ada di studio semua. Oke. Saya bukan pelaku hubungan seks pranikah. Oh, lalu Anda apa? Saya penikmat. Oh, oke. Beda ya? Beda. Oke, silakan. Lalu bagaimana tanggapan Anda terkait berita Tapi ini? sebentar, selain itu saya juga pesulap. Pesulap juga? Iya. Mana coba? Ini apa? Pot bunga? Ini apa? Loh! Tadi ada loh. Wow. Ternyata memang Anda punya banyak bakat ya. Banyak. Oke, Bapak, kita Saya bisa juga lompat lingkaran api, tapi tidak mungkin dilakukan di Jangan. sini. Nanti studio kita kebakaran, Ya, Pak ya. Oke, kita fokus ke beritanya lagi, Pak ya. Coba bagaimana pandangan Anda terkait dengan berita ini, draft RKUHP yang menghukum pelaku seks pranikah? Menghukum pelaku seks pranikah, saya sangat setuju. Bapak, siapa namanya? Saya Bonar. Bapak Bonar, Oke. saya sangat setuju karena saya ini selain penikmat, saya juga orang yang senang Apa itu? keliling-keliling. Oke. Keliling-keliling. Oke, itu keliling-keliling artinya. Iya. Oke. Traveling. Traveling. Saya senang traveling dan Oke, setiap kali oke. saya traveling itu saya selalu menginap di tempat-tempat dan di hotel-hotel yang terbilang cukup terjangkau harganya. Oke, Bapak. Hotel-hotel berlogo merah itu, tahu? Oke, tahu. Nah, Saya paham. Saya sering menginap di situ dan setiap kali saya menginap di situ saya selalu merasa sedikit Keliling-keliling. jorok. Oh, jorok. Jorok. Oh, itu tadi keliling. Banyak emang maknanya. Oke. Banyak maknanya. Oke. Silakan. Kayak snack. Oke. Ular dan Ular dan makanan. ciki-ciki. Oke. Oke. Banyak maknanya kan? Oke. Banyak maknanya. Ya. Tapi itu kata, Kak. Hah? Itu kata. Bapak kan cuma gerak-gerak, kok banyak makna? Ya, kita tidak tahu. Oke, Kehendak oke. Tuhan kan? Oh, Iya. oke, siap. Oke, silakan.
Nah, Dilanjutkan silakan. Jadi setiap kali saya menginap di tempat-tempat seperti itu, di hotel-hotel berlabel merah tadi, saya merasa sedikit agak jorok, Pak ya. Bapaknya merasa jorok. Kamarnya. Oke. Kalau saya merasa jorok, saya mandi. Makanya saya kok bingung gitu Iya, ya. iya. Oh, kamarnya jorok. Kamarnya rada sedikit jorok. Gitu. Boleh digambarkan bagaimana joroknya itu seperti apa mungkin? Kadang saya melihat ada bercak-bercak di beberapa tempat yang menurut saya tidak masuk akal. Seperti? Di kaca, Oke. di dinding. Oh, di dinding lagu dong itu, Pak. Bercak di dinding. Bukan. Itu cicak. Oh, maaf. Cicak. Namanya saya juga ingin berkomedi, Iya. ya kan? Oke, di mana? Di kaca, di dinding, kemudian Saya tidak bad mood lagi. tidak bad mood lagi berarti good Oh iya, mood. berarti saya good mood Lanjut ya, kan? benar. Oke, silakan. Di kaca, Di kaca, di di dinding, di langit-langit, Oke. di bumi-bumi. Oh, ada di bumi-bumi ada. Langit-langit. Bumi-bumi. Oke. Salahnya di mana? Tidak ada yang salah, tidak ada. Kehendak Tuhan, Pak. Betul, baik Pak, silakan. Saya sering melihat banyak bercak-bercak gitu, dan Mohon maaf Pak, saya bercaknya seperti apa Pak? Boleh digambarkan? bercaknya kayak seperti iler tapi sedikit kental. Oh gitu. Tunggu Pak, kalau iler nggak gini Pak, menggambarkannya iler. Jadi gimana? Itu tali kalau ini. Oh Pak. iya, maaf. Iler ya. Iler, seperti iler. Bercak iler. Seperti iler. Oh ya oke. Ya. Itu lebih betul. Seperti iler. Seperti iler. Seperti iler tapi kalau iler kan harusnya dibantal ya. Betul. Dibantal. Kalaupun tidak dispray. Betul. Kenapa ada di kaca, di dinding, di langit-langit, Bumi. Oh ya tidak benar. tahu itu. Menurut Bapak itu bercak apa sebenarnya? Ya saya tidak tahu lah. Oh, Bapak tidak mau berkesimpulan. Ya saya tidak mau kesimpulan. Karena menurut pakar informasi juga jangan berkesimpulan utuh atas informasi yang cuma sepotong. Betul. Oke. Oh, jadi itu yang membuat Bapak setuju akhirnya kenapa para pelaku seks Itu dihukum. pranikah dihukum. Oke. Lalu menurut draft RKUHP ini Pak ya, kita sudah baca dan kemungkinan besarnya lembaga kepolisian ataupun dalam hal ini polisi yang akan melakukan penggerebekan. Lalu bagaimana menurut Bapak? Apakah itu ranah polisi atau ada opsi lain mungkin? Begini, saya setuju kalau kegiatan-kegiatan itu digerebek, Oke. tapi tidak sama polisi. Oke. Karena menurut saya polisi lebih bagus fokus ke kejahatan-kejahatan yang ada di Sekeliling. sekeliling kita. Ih, saya benar. Di sekeliling kita. Oke. Seperti begal, dan begal. Kok 3 Pak begalnya? Begal bonceng 3. Oh, tartik. Tartik. Tag team ya, tag Tag team. team, begal bonceng itu. Karena kalau begal berdua kan tidak sulit membegal. Sulit, apalagi kalau yang dibegal 2 orang juga. Iya, 2 lawan 2 kan. 2 lawan 2, Harus udah. 3 lawan 2. Kayak poli pantai kan 2 lawan Oh 2. iya benar. Jadi menurut saya jangan sampai boleh digerebek tapi jangan polisi, Pak. Jangan polisi. Jangan polisi. Saya punya usul bagaimana kalau yang menggerebek ini adalah stand up comedian yang baru pulang open mic. Kenapa begitu? Kan kita tahu sendiri open mic itu selalu kelarnya malam. Betul. Rata-rata di atas jam 12 kan? Iya, benar. Buat stand up comedian yang baru ngebom, yang materinya dicoba tapi tak tercoba, yang materinya ingin dicoba tapi gagal. Iya benar, yang dia berharap sudah ada punchline ternyata cuma setup aja. Iya. Iya benar. Dia berharap penonton tertawa, ternyata penonton minum. Oh iya, saya pernah. Saya pernah. Kan? Pak. Di itu kan emosi. Betul. Emosi jadi bisa dialihfungsikan untuk menggerebek kegiatan-kegiatan yang seperti tadi, Pak. Oh, justru menyalurkan emosi sekaligus membantu negara. Betul. Pihak kepolisian dalam Jadi hal ini. selesai open mic, emosi langsung tuh naik motor. Keliling-keliling. Ah. Oke. Itu usul yang cukup baik. Ini menurut saya pribadi ya. Itu usul yang cukup baik. Tapi kita belum tahu bagaimana aplikasinya nanti. Iya. Mungkin kepada pihak kepolisian mungkin apabila menonton ini bisa menjadikan opsi lah supaya bapak-bapak juga bisa fokus mengurusin bidan-bidan ya. Iya. Nah, kemudian Bapak Saudara Charlie, Charlie Put bukan? Bukan. Charlie apa dong? Pit saya. Oh, kecil. Iya, kecil. Kalau Put besar. Kalau Put kan agak gendut. Betul. Pit. Pit, nah. Charlie Pit gitu. Charlie Pit, oh ya. iya, oke. Nah, menurut Bung Charlie Pit, Iya. itu tadi kita bahas tentang pelaku seks pranikah. Lalu kita agak sedikit meloncat ke bukan.
Topiknya, Pak. Oh, bukan kita. Topiknya, Tapi iya. kita sedikit meloncat. Ya kalau kita berarti kita dua. Oh, iya. Coba kita sedikit meloncat. Nah, itu baru cocok. Topiknya. Iya. Topiknya kita meloncat ke kumpul kebo. Iya, Bagaimana menurut saudara Charlie Pitt tentang kumpul kebo ini apa sih? Kalau soal ini saya sedikit beda pendapatnya. Oke, gimana? Karena saya setuju. Oh, justru Bapak setuju Setuju dengan kumpul kumpul kebo. kebo. Kumpul kebo. Bentar, tadi Bapak tidak setuju dengan pelaku pranikah, seks pranikah. Tapi kumpul kebo Bapak setuju. Begini, Bapak. Siapa namanya tadi? Charlie Pitt. Charlie Pitt. Oh ya. Begini, Pak. Kita tahu sendiri kita tinggal di kota yang cukup besar. Oke. Kita tinggal di kota megapolitan. Betul. Jakarta. Betul. Dan kita tahu sendiri di Jakarta ini susah mencari tempat tinggal yang layak. Cari kerja pun susah, Pak. Susah memang. Oke, jadi Apalagi cari tempat tinggal kan. betul. Karena banyak memang tempat tinggal tapi tidak layak. Betul. Saya pernah ngekos campur, Pak. Sama apa tuh? Sama tikus. Oh, Sama kecoa. wow. Kan tidak layak gitu. Di Ragunan bukan? Di Ragunan. Oke. Jadi- Saya juga di situ loh. Kan ada tikus kan? Ada. Nah, jadi menurut saya untuk mengurangi masalah-masalah manusia yang tidak dapat tempat tinggal yang layak, kumpul kebo saja. Oh gitu. Kalau udah pacaran udah tinggal bareng aja nggak apa-apa. Kenapa nggak ngontrak bareng teman aja gitu Pak? Kenapa harus kumpul kebo? Ya, kalau teman kan kita nggak tahu. Tapi kalau pacar kita tahu. Kita tahu. Oke. Bapak Begitu. cukup visioner Bapak. Iya, ya? iya, Oke. iya. Katanya Bapak juga bisa sulap pakai tangan kanan? Oh bisa. Oh bisa juga? Bisa. Ah susah Pak kan? Nah, kebetulan tangan kanan saya lagi off. Oh, saya kira tangan kanan Bapak tangan kiri juga. Lagi off dia. Oke, baik. Terima kasih kepada Terima kasih. saudara Charlie Pitt. Iya, Charlie Ya, Pitt. terima kasih banyak untuk waktunya. Mungkin hanya sampai sebatas ini yang bisa saya tanyakan. Akan apabila ada kesempatan lagi kita akan kembali Sangat bertemu, ditunggu, Sapa. sangat ditunggu Baik, undangan-undangan terima berikutnya. kasih Terima kasih, kepada Bapak. Charlie Pitt. Dan saudara, kita lanjut ke berita selanjutnya. Ada berita dari Amerika Serikat, yaitu astronom dari Planetary Science Institute di Amerika Serikat menemukan bahwa tanah di planet Mars layak untuk dihuni. Hal ini terjadi setelah sebelumnya tim dari mereka menemukan tempat yang juga layak huni, tapi lokasinya jauh. Tempat tersebut bernama Rangkas Bitung. Naik kereta ke sana. TikTok merilis fitur baru yakni Screen Time Control agar pengguna tidak lupa waktu. Cara kerja fitur ini adalah ketika sudah lupa waktu kita nonton konten, maka TikTok akan memutarkan konten-konten menarik dari akun-akun kementerian. Menarik. Arkeolog bernama Howard Carter menemukan sebuah artefak yang diduga sebagai kondom dari zaman Fir'aun. Ini membuktikan bahwa Fir'aun sudah paham konsep keluarga berencana, tapi rencananya yang jahat. Ilmuwan di Cina menemukan sebuah ular spesies baru dengan nama Gloidius lateralis di lembah Zhou, Sichuan, Cina. Dan peristiwa ini ditanggapi oleh warga Cina sendiri dengan berbondong-bondong mengatakan, wah makanan baru nih. Temuan baru ilmuwan Stanford University menyebut bahwa Indonesia berada di peringkat pertama negara paling malas jalan kaki sedunia. Hal ini tentunya masih dapat diperdebatkan mengingat orang Indonesia sendiri memang tidak terlalu bisa jalan kaki. Karena trotoarnya dipenuhi oleh warung pecel lele. Dan bahkan banyak laporan yang mengatakan ketika seorang berjalan kaki di trotoar, kemudian dia kecipratan minyak goreng dari pecel lele tersebut. Pulang-pulang badannya rusak. Dan untuk lebih jelasnya, kita akan segera tersambung kepada koresponden kita di lapangan, yaitu Mas Priyo, yang akan mewawancarai orang-orang yang jalan kaki di trotoar tersebut. Kepada Mas Priyo, kami persilahkan. Terima kasih Bang Wonar yang sudah melaporkan dari studio. Saya Priok melaporkan langsung dari Jalan Wijaya 9E. Di sini kita melihat banyak orang-orang yang menggunakan bahu jalan untuk berjalan kaki gitu.
untuk lebih lengkapnya mari kita sedikit interview beberapa pengguna jalan. Ayo teman-teman. Selamat siang Mas. Siang Mas. Saya mau tanya kenapa Masnya lebih senang menggunakan jalan kaki daripada menaiki kendaraan? Saya nggak lagi jalan ini Mas. Kenapa lebih senang jalan kaki daripada naik kendaraan? Saya nggak lagi jalan, saya lagi nunggu malam ini. Saya jaga malam Mas. Kenapa jaga malam jam segini Mas? Saya takut kesiangan, Mas nggak ngeliat saya bawa tongkat. Jaga malam jam segini? Saya mau jaga malam dulu Mas. Jangan ganggu saya Mas. Saya orang kerja loh ini. Baik teman-teman, kita akan mencari narasumber lainnya. Di sini banyak pengguna-pengguna jalan yang Selamat siang Mas. Yang Saya mau tanya, kenapa lebih suka jalan kaki daripada naik kendaraan? motorku ditarik leasing Mas. Oh, motornya ditarik leasing. Tapi selama jalan kaki, Masnya pernah kecepatan minyak nggak? Pernah. Pernah kecepatan minyak? Pernah. Gimana rasanya? Panas. Hah? Panas. Lagi mau nggak? Kalau ada boleh. Gimana rasanya? Dingin Mas. Dingin. Gimana rasanya? Dingin. Ya karena itu minyaknya belum panas. Nanti kalau yang panas kita usahakan yang panas ya. Ya boleh. Terima kasih Mas. Nah. Nah teman-teman, kita akan mencari beberapa narasumber lagi di sekitar sini. Saya melihat banyak pengguna-pengguna jalan yang berjalan kaki. Tidak terlalu banyak orang-orang yang menaiki kendaraan pribadi di sini. Selamat siang Mas. Siang Mas. Saya mau tanya kenapa Masnya lebih senang naik jalan kaki daripada naik kendaraan pribadi? Enggak, apaan sih orang saya lagi kerja. Kenapa lebih senang jalan kaki Mas? Enggak, saya lagi kerja Mas. Dah, saya lagi kerja ya. Ntar, saya lagi kerja. Ya, op. Demikian Priok melaporkan dari Jalan Wijaya 9E. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Priyo untuk laporannya. Sekian dari Ternyata Ini Sebabnya berita-berita hari ini kepada seluruh pemirsa. Sampai bertemu di kesempatan lain. Saya Bonar Manalu melaporkan dari Studio 3 Comika.